Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja, dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara-saudara, hari ini Minggu Prapaskah ketiga, 12 Maret 2023, kita akan memulai ibadah kita dengan tema Persahabatan Bukan Permusuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat adalah orang yang dengannya kita bicara tentang kebenaran, dan dengan sahabat itu kita bisa mimpi bersama. Persahabatan merupakan suatu metafor yang dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Persahabatan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain mengandung pengertian keintiman emosional yang kita perlukan, di mana kita bisa jujur mendengarkan dan bercerita tentang diri kita. Persahabatan juga berarti mutualitas,
pengasuhan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang sangat kita hargai. Persahabatan yang indah memberikan kasih yang mewujud dalam tindakan saling memberi dan menerima. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Darinya lah kita memahami arti sahabat yang sejati. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Urapi agar kami dapat mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-21, dilanjutkan ayat 34 sampai 42. Yohanes 4 ayat 5 sampai 21, dilanjutkan ayat 34 sampai 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah berhala akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kebutuhan kita adalah hadirnya sahabat atau teman dalam hidup. Menurut Rebecca Cobb, teman atau sahabat adalah orang yang dengannya kita berbicara tentang kebenaran dan bersamanya kita bisa mewujudkan mimpi kita. Persahabatan merupakan sebuah metafor yang dipakai untuk menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Persahabatan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain mengandung pengertian keintiman emosional yang kita perlukan, di mana kita bisa jujur mendengarkan dan bercerita tentang diri kita. Persahabatan juga berarti mutualitas, pengasuhan, kepercayaan dan apresiasi terhadap semua kebajikan dari sahabat kita dalam ketersalingan satu sama lain. Persahabatan yang indah mewujud dalam kasih yang saling memberi dan menerima. Persahabatan sejati tidak menolak keunikan, bukan memaksakan semua jadi sama atau homogen, ataupun menghendaki hierarki dari kedudukan tertentu.
Persahabatan menghantar kita maju menuju peradaban kehidupan yang lebih bermanfaat dan bermartabat dengan memanusiakan manusia. Saudara-saudara, itulah gambaran ideal persahabatan yang harusnya terjadi, namun tak dapat dipungkiri. Dengan perkembangan budaya masyarakat yang makin individualistik dan adanya perubahan-perubahan yang cepat, banyak orang kehilangan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Sehingga mulai enggan berbagi dengan sesama, masing-masing orang menjadi egois, curiga, mudah memberikan stigma, cara pandang yang sempit terhadap pihak lain, pola pikir kawan dan lawan. Saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan bersama di tengah kehidupan kita. Dahulu kita banyak mendengarkan tuturan positif tentang Indonesia. Kehidupan bersama sebagai bangsa dijalani dengan guyup rukun, semangat gotong royong, bahu-membahu. Mengapa sekarang santer terdengar adanya sikap-sikap diskriminatif, kekerasan atas dasar SARA? Tentu ada yang perlu kita benahi bersama. Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ketiga ini, pesan untuk membangun kehidupan dalam persahabatan digemakan, diperdengarkan. Mari membangun kehidupan yang rukun dalam persatuan yang indah. Bacaan kita hari ini menyampaikan kabar gembira bahwa manusia harus bersolidaritas dan bersahabat. Kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dalam bacaan kita menjadi babak baru bagaimana Tuhan hadir untuk memulihkan relasi persahabatan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Di antara dua suku itu, permusuhan terjadi dan berlangsung ratusan tahun turun-temurun. Hal itu terlihat dalam ayat 9. Narasi-narasi tentang permusuhan kebencian begitu kuat sehingga memutus persaudaraan. Nah, perjumpaan di sumur Yakub sebagai ruang publik sekaligus menolong ingatan akan masa lampau. Memoria passionis. Kesejarahan dari nenek moyang yang sama menjadi momentum untuk merekonstruksi relasi yang selama ini rusak supaya pulih kembali. Kesediaan Tuhan Yesus mampir, kemudian bercakap meminta air yang ditimba oleh perempuan Samaria menghantar pada dialog yang berkualitas penuh makna. Dari dialog itu tumbuhlah pemahaman baru tentang arti kehadiran Mesias yang datang untuk memulihkan dan mau bersahabat dengan semua orang. Mesias itu merayakan hidup penuh damai dalam semangat persahabatan dan persaudaraan dengan siapapun melintasi batasan ras, suku, golongan, agama, status sosial, dan yang lainnya. Saudara-saudara, percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria merupakan perjumpaan yang mengubah relasi persahabatan ke arah yang lebih baik. Lalu, bagaimana dengan relasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah relasi persahabatan kita juga memunculkan kehidupan atau bahkan sebaliknya mematikan? Sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan agar hidup yang kita jalani ini memiliki semangat persahabatan yang membawa damai dan kehidupan, bukan mematikan, bukan permusuhan? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, berhenti bersikap eksklusif. Sikap eksklusif sebagai perasaan diri yang paling suci, paling baik, paling hebat, paling benar, dan menganggap yang lain rendah
tidak baik, tidak tepat, mari kita hindari. Mari kita kembangkan penerimaan. Mari kita hidup bersama dengan relasi yang baik dengan semua orang. Mari kita hadir sebagai pembawa berita sukacita. Yang kedua, tebarlah benih-benih kebajikan melalui keramahan di semua bidang kehidupan. Jadilah pelopor untuk memulihkan relasi persahabatan di tengah-tengah kerusakan. Ada aneka dosa yang merusak kehidupan bersama. Kekerasan misalnya, korupsi, pelecehan, penghinaan, ketidakadilan, kebencian, diskriminatif, permusuhan. Mari kita hindari dan kita menawarkan keramahan kepada sesama. Yang ketiga, hormati dan perjuangkan penerimaan terhadap keberagaman. Kita berbeda tapi satu. Alangkah indahnya jika kehadiran kita mampu menjadi berkat, sehingga selalu ada senyuman dalam kebersamaan kita. Yang keempat, konsep tentang lian, berbeda atau yang berlainan, mari kita hapus dari pandangan kita. Kita sama di hadapan Tuhan sebagai makhluk yang dicintainya. Mari kita hidup bersama-sama dalam kasih. Kita berjuang melawan adanya diskriminatif di antara kita. Mari kita kembangkan semangat persahabatan. Kita jauhkan sikap keras, kita buka hati kita untuk menerima sesama kita. Semoga firman Tuhan hari ini mampu untuk mengubah hati kita. Dan kita belajar dari teladan Yesus, mari membangun komunikasi persahabatan layaknya Kristus dengan perempuan dari Samaria itu. Selamat berjuang untuk menebar persaudaraan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabdamu. Biarlah kami menjadi pribadi yang baik, menebar keramahan, cinta kasih dan bukan kebencian, sehingga kehidupan kami boleh kami jalani dengan baik. Kami mampu meneladani apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman hari ini. Berkatilah keluarga kami, urapilah pekerjaan dan usaha, cukupkan rezeki bagi kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, topang mereka yang menderita. Dan kami mohon berkat-Mu untuk janda, duda, anak yatim, berkatilah. Demikian juga mereka yang berulang tahun, berikan panjang umur dan kesehatan. Keluarga kami yang berada di perantauan, berkati mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, dimanapun mereka berada, ketika bekerja, ketika belajar, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lindungilah gereja-Mu dalam pelayanan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan syukur saat ini kita landasi dengan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kuat, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita, karena mengingat sabda Tuhan, Ia terus berkarya dalam hidup saudara dan menjadi sahabat dalam seluruh kehidupan. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita melangkah dalam hidup kita sehari-hari dengan Kidung Jemaat 410 bait 1. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat.